kami mata rohani yang cermat, tidak hanya melihat tantangan dan kesulitan-kesulitan kehidupan ini, tetapi terutama melihat kesetiaan Tuhan, wujud-wujud cinta kasih-Mu kepada kami, pemeliharaan-Mu yang tak kunjung berubah, sampai kami ada seperti kami sekarang ini. Semua adalah karena anugerah-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu kepada kami, berlimpah-limpah berkat-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami hendak menyiapkan hati kami untuk menyimak sabda Tuhan. Berkatilah kami, bersabdalah kepada kami, dan juga kepada anak-anak kami dalam kelas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita menyiapkan Injil Matius pasal yang kelima. Ayat berikut yang hendak kita renungkan bersama-sama pada sore ini adalah ayat yang keempat. Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama dan hafalkan ayat yang singkat ini. Ready saudara-saudara? 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Coba hafal bersama-sama. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, minggu lalu kita sudah mulai belajar bagian firman yang disebut khotbah di bukit. Tuhan memberitahukan prinsip-prinsip kebahagiaan, bahkan pernyataan betapa berbahagianya orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Hari ini kita akan bersama-sama menyimak pernyataan Tuhan tentang betapa berbahagianya orang-orang yang berduka cita. Kembali kita menemukan sebuah pernyataan yang aneh sekali. Kalau ada orang sedang berkabung, bisa nggak kita berkata kepadanya sambil menjabat tangannya, selamat berduka cita ya? Boleh kita bilang begitu? Banyak hal kita bisa ucapkan selamat. Waktu anaknya lahir kita katakan, selamat berbahagia ya, anaknya sudah lahir dengan selamat. Waktu anaknya menikah, kita sampaikan selamat berbahagia, anakmu menikah. Jangan kebiasaan kita ngomong selamat, selamat, selamat. Ketika mereka sedang berduka cita, kita bilang selamat berduka cita juga. Tentu itu suatu hal yang tidak sopan sekali. Bagaimana berduka cita disampaikan sebagai sebuah hal yang merupakan kebahagiaan. Tidak ada orang yang mengucapkan selamat berduka cita. Tetapi Tuhan berkata berbahagialah, seperti Tuhan ucapkan selamat untuk orang yang berduka cita. Apa artinya ini, saudara-saudara? Duka cita adalah sesuatu yang tidak asing dalam kehidupan manusia. Tetapi lumrah setiap manusia berusaha untuk menghindari duka cita. Mana ada orang yang senang untuk mengalami kesusahan, penderitaan, atau perkabungan. Orang lebih memilih mencari hiburan dan berusaha untuk tertawa sebanyak mungkin. Bahkan di saat-saat perkabungan, saya baru memperhatikan kalau di Amerika saat funeral, saat kebaktian perkabungan, orang berusaha sisipkan humor juga di dalamnya. Betul? Mengingat-ingat tentang hal-hal yang lucu, orang yang sudah meninggal lalu semua tertawa. Sepertinya kita berusaha untuk menghindari perkabungan, menghindari kedukaan. Tetapi sesungguhnya dalam kenyataan kehidupan, duka cita tidak terhindarkan. Bahkan duka cita tidak terpisahkan dari kehidupan saudara dan saya. Karena apa saudara-saudara? Sejak awal mula, waktu kita membaca Alkitab, kitab Kejadian, kitab yang menceritakan segala asal-usul yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk asal-usul duka cita dan segala macam penderitaan manusia, diberitahukan sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa.
maka imbas atau dampak pertama yang langsung dihasilkan oleh dosa adalah penderitaan, duka cita, dan segala macam kesusahan. Tuhan berkata, dengan berkeringat, dengan berpeluh, engkau mencari rezekimu. Karena bumi ini akan menerbitkan onak duri. Seakan-akan sebelumnya tidak ada onak duri di taman yang penuh dengan kebahagiaan itu. Semuanya serba indah, serba sempurna, serba membahagiakan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, bumi menimbulkan onak duri. Alam tidak lagi senyum berseri kepada manusia. Peluh dan keluh menjadi harga yang harus dibayar demi sesuap rezeki. Dengan segala jerih payah, kita tidak mampu meluputkan diri dari penderitaan dan air mata. Sampai akhirnya setiap orang harus kembali, debu menjadi debu, tanah kembali kepada tanah. Betul, saudara-saudara? Itulah putaran roda penderitaan dalam kehidupan manusia. Kita cepat atau lambat, sedikit atau banyak, akan mengalami penderitaan-penderitaan yang menimbulkan duka cita. Belum lagi, karena dosa dan kejahatan orang lain, kita juga pasti bakal mengalami duka cita. Kita mendengar berita-berita, karena orang-orang yang ngawur, mereka tembak-tembakan di jalan. Anak kecil yang gak apa-apa, yang gak ngerti apa-apa, menjadi korban. Kalau kita adalah keluarganya, kalau kita adalah ayah ibunya, apakah kita tidak akan berduka cita? Saudara, itu adalah contoh duka cita karena dosa melalui kejahatan orang lain. Apa maksud Tuhan dengan mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur? Banyak penafsir Alkitab setuju bahwa maksud Tuhan tentang duka cita ini adalah duka cita dalam kaitan dengan dosa. Duka cita karena tadi seperti kita melihat kejahatan orang lain, dosa orang lain, kita mengalami duka cita. Atau karena dosa kita sendiri juga. Apa maksudnya berbahagialah orang yang berduka cita? Apakah setiap orang yang berduka cita karena penderitaan dalam dunia ini akan mengalami berkat kebahagiaan penghiburan dari Tuhan? Dari segi negatif kita melihat bahwa kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang berduka cita itu bukan maksudnya asal setiap kali berduka cita orang pasti mengalami penghiburan. News yang kita dengar setiap hari itu penuh dengan duka cita. Akibat peperangan, mereka yang mengalami keluarganya yang menjadi korban, mereka berkabung di sana. Apakah orang-orang itu mengalami penghiburan? Tidak tentu. Dengan jelas kita tahu bahwa tidak setiap orang yang berduka cita mengalami penghiburan. Siapa yang mengalami penghiburan dari Tuhan? Dari segi negatif yang kedua, bukan orang yang menderita, yang menangis, yang merasa susah sekali karena menderita akibat-akibat dosanya sendiri, yang menerima penghiburan dari Tuhan. Jangan kita salah sangka. Saudara, di dalam Alkitab banyak sekali contoh orang yang berduka cita, yang menangis, yang hatinya susah ketika mengalami akibat dosanya sendiri. Tapi orang-orang macam ini tidak mendapat penghiburan dari Tuhan. Kalau kita hanya menangis gara-gara mengalami akibat dari dosa kita, berhenti sampai di sana, itu belum cukup. Kita tidak mendapat penghiburan dari Tuhan. Saudara boleh lihat contohnya, Kain misalnya. Itu kisah Alkitab yang sangat kita hafal sekali. Sesudah dia membunuh Habil, Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di mana adikmu? Kain pikir tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan dan hati nuraninya tahu.
Kain masih membela diri. Dia berkata, memangnya aku gembala adikku? Lalu Tuhan berkata, darah adikmu itu dari tanah berseru kepadaku. Lalu Tuhan mengusir Kain pergi, memberi tanda kepadanya bahwa dia adalah orang yang dikutuk Tuhan. Lalu kalau kita baca kitab Kejadian pasal yang keempat, apa kata Kain? Saya bacakan buat kita sekalian supaya kita mengerti apa maksudnya itu kalau hanya menderita akibat dosa sendiri. Kain berkata, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Saudara lihat, Kain sampai di situ dia merasa susah akibat dosanya, dia dihukum oleh Tuhan. Lalu dia merasa, wah celaka sekali aku akan mengembara, orang melihat aku orang akan membunuh aku. Dia ketakutan. Sampai di situ dia terus bergumul cuma dengan kesusahannya akibat dosanya sendiri. Orang-orang macam seperti ini bukan orang yang dapat hiburan dari Tuhan. Alkitab juga mencatat cerita kisah mengenai Esau. Esau itu orang yang gegabah, orang yang sembrono, orang yang hidup hanya untuk memuaskan kedagingannya saja. Dia tidak berpikir mengenai hal rohani. Dia menghina berkat sebagai anak sulung. Padahal orang lahir jadi anak sulung atau jadi anak bungsu bisa inden nggak? Bisa pesan. Saudara lahir sebagai anak seberapa? Apakah saudara pesan lebih dulu? Saya mau lahir sebagai anak yang nomor 3. Saya anak nomor 3. Apa boleh pesan? Tidak bisa. Kalau anak lahir sebagai anak yang pertama, itu adalah ketentuan dari Tuhan. Esau dilahirkan sebagai anak sulung. Tuhan memberikan berkat khusus kepada Esau, tapi Esau melecehkan berkat Tuhan. Dia cuma mengurus perutnya yang lapar. Dia bilang kepada adiknya Yakub, berikanlah kepadaku masakanmu yang harum semerbak itu. Aku lapar. Lalu Yakub yang licik berkata, enak aja, mana ada freelance, nggak ada makan siang yang gratis. Kamu harus bayar. Mau dengan apa, kata Esau? Tukar dengan hak kesulunganmu. Esau katakan, buat apa sih itu hak kesulungan? Aku setiap hari berhadapan dengan maut. Aku ini seorang pemburu, setiap hari berhadapan dengan maut. Buat apa itu hak kesulungan? Aku bisa mati sewaktu-waktu. Saudara lihat, dia tidak anggap apapun berkat Tuhan untuk dia. Dia jual hak kesulungannya cuma dengan semangkuk bubur kacang merah. Belakangan hari, waktu Ishak ayahnya sudah lanjut usia menjelang ajalnya, dia mau memberi berkat. Kalau kita tahu kisahnya, Yakub dibantu oleh ibunya mengambil berkat itu untuk dirinya. Sebetulnya berkat itu buat siapa diikhtiarkan oleh Ishak? Untuk Esau. Sebab Esau anak sulung. Tapi Tuhan sudah mengubah semuanya berbalik. Yakub si bungsu yang berkat. Waktu Esau datang berlutut di hadapan Ishak minta berkat itu, Ishak katakan, aku tidak lagi punya berkat apapun untuk kamu Esau. Siapakah dia itu tadi yang membawa makanan untuk aku, mengatasnamai dirimu, dan aku sudah memberkati dia. Lalu firman Tuhan mengatakan, Esau menangis. Dia menggerung-gerung. Dia orang yang gagah, tapi dia menangis. Menangis karena apa? Karena dia kehilangan berkat. Mengapa dia kehilangan berkat? Karena dosanya yang melecehkan berkat Tuhan, yang menghina Tuhan, tidak menganggap berkat itu sebagai sesuatu yang istimewa. Lalu firman Tuhan mengatakan, dia tidak mendapatkan kesempatan. Meskipun dia menangis, dia mencucurkan air mata, dia mau mendapat kesempatan kembali berkat itu, tidak dapat. Dia sudah menangis, dia menyesal atas kejahatan atau dosa yang dia lakukan, tetapi dia tidak mendapat penghiburan karena dia cuma menyesal ketika dia mengalami akibat dosa. Kalau tidak ada akibat dosa, apakah dia menyesal? Saudaraku, hari ini bila saudara mengalami akibat karena dosa, apakah baru pada waktu saudara mengalami akibat karena dosa, saudara baru menyesal?
Ada orang, waktu dia berjudi, dia tidak rasa apa-apa. Waktu dia menang, dia senang. Betul? Waktu dia dapat untung, dia gembira. Waktu dia mulai rugi sedikit, dia berusaha lagi untuk mendapatkan kembali uang yang sudah hilang itu. Ketika dia sudah habis semuanya, dia pinjam hutang, dia bayar, dia jual semua miliknya yang bernilai, sampai dia gadaikan rumahnya. Heran sekali, orang-orang yang berjudi itu mata gelap. Ada orang punya rumah besar, gadaikan rumahnya di bank, cuma untuk berapa? Cuma untuk 400 juta rupiah. Apa itu nalar, saudara-saudara? Itu tidak nalar, karena sudah mabuk, sudah buta matanya, jadi kalap, lupa daratan kata orang. Akhirnya bangkrut. Sudah bangkrut, baru menyesal. Sudah habis-habisan semua. Lalu mencari Tuhan. Untuk apa dia mencari Tuhan? Supaya dia dapat kembali berkat. Cuma berkat saja dalam otaknya. Orang seperti ini tidak akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Saudara mengerti? Tidak cukup kita menyesal hanya ketika kita mengalami akibat karena dosa. Ada orang yang hidup seksual tidak beres, lalu kena penyakit kotor. Sudah kena penyakit kotor, baru menyesal, baru mencari Tuhan. Untuk apa? Supaya dia sembuh. Cuma itu saja. Tidak cukup seperti itu. Saudara, berdosa harus menyesal, harus merasa sedih ketika kita berdosa. Tapi bukan hanya karena akibat yang kita derita sebab dosa yang kita buat. Jelas itu, saudara-saudara. Banyak sekali catatan Alkitab yang mengungkapkan orang-orang seperti ini supaya kita mengerti tidak cukup penyesalan seperti itu. Saul, raja Israel yang pertama, juga yang menyesal ketika Samuel berkata, "Kerajaanmu sudah diambil daripadamu, Saul, karena engkau tidak menghormati Tuhan." Lalu Saul memegang jubah Samuel sampai Samuel menarik dirinya dan sobek jubahnya itu. Karena apa? Saul berkata, "Ya oke lah, tapi jangan bikin malu aku di depan rakyatku dong." Cuma mukanya saja yang dia urus. Dia menyesal karena dia sudah akan kehilangan muka akibat dosanya. Saudara lihat, tidak cukup. Riwayat Saul kalau saudara ikuti, dia mati dengan penuh penderitaan dan sungguh memalukan karena dia tidak mendapat berkat dari Tuhan. Pertobatan seperti itu tidak cukup, saudara-saudara. Yudas, habis dia menyerahkan Yesus dengan khianat, dengan kecup cium pengkhianatannya itu, dia kemudian juga menyesal. Dia merasa guilty. Buat apa nih 30 keping perak? Aku menjual orang yang tidak bersalah, bahkan guruku sendiri. Dia merasa menyesal, tapi sampai situ saja. Apa akibatnya, saudara? Dia pergi menggantung diri. Cuma seperti itu. Tidak dapat berkat apa-apa dari Tuhan. Dia mungkin cuma merasa, wah, bagaimana aku bisa diterima dengan kelompok murid-murid? Semua menganggap aku pengkhianat. Wah, sudah habis masa depanku. Dia cuma pikir akibat dosanya. Sampai di situ dia menyesal. Tamat riwayatnya. Tidak ada berkat apa. Jadi apa maksudnya berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur? Siapa itu orang yang berduka cita yang mengalami penghiburan dari Tuhan? Saya hendak mengajak saudara melihat satu referensi dari 2 Korintus pasal yang ke-7. Jika saudara bisa dengan cepat membuka ayat tersebut, carilah bersama dengan saya. Kalau tidak, dengarkanlah, saya akan membacakan buat kita semua. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Supaya jelas konteksnya, saya akan membaca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai dengan 10 saya bacakan. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Jadi Paulus pernah menulis surat menegur jemaat Korintus, lalu hati mereka jadi sedih karena teguran Rasul Paulus. Paulus katakan, aku tidak menyesal menulis surat itu untuk kamu. Memang pernah aku menyesalkannya,
karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang, kata Paulus, aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Garis bawahi saudara, ada istilah duka cita yang menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Orang yang bagaimanakah yang duka citanya akan menghasilkan penghiburan? Secara singkat, saya angkat dari ayat ini, dikatakan orang yang berduka cita menurut kehendak Allah. Apa itu duka cita menurut kehendak Allah? Artinya duka cita memang seperti yang Tuhan maksudkan. Duka cita yang bagaimana? Orang yang sadar dan sedih bukan cuma karena dia mengalami akibat dari dosa, tetapi terutama waktu dia sadar dia berdosa, dia sedih, dia menyesal. Karena apa? Karena dia mendukacitakan hati Allah. Ada anak yang dikasih uang sekeping oleh ibunya, lalu dia main-main sambil di jalan, dia lempar-lempar. Mamanya bilang, jangan lempar-lempar, simpan dalam kantong kamu, oke? Nanti pulang masukkan dalam piggy bag, dalam celengan, simpan. Kamu kan kepingin apa sesuatu, celengi, nanti uangnya sudah cukup baru beli. Tapi anaknya ini bandel, dia lempar-lempar uangnya, akhirnya gelinding, kemudian masuk di dalam got yang ada tutupnya itu, tutup sumber. Masuk ke sana, lalu jatuh. Lalu dia nangis, mau minta uangnya kembali. Mamanya bilang, mana bisa ambil lagi uangnya itu sudah. Tadi aku sudah bilang jangan lempar-lempar, nanti hilang. Akhirnya sekarang betul-betul hilang, tidak bisa ambil. Lalu itu nangis. Ibunya kasihan. Ya sudah, ambil lagi 1 koin, kasih. Ini dia buat kamu. Sudah berhenti nangis. Dikasih 1 koin, lebih nangis lagi. Mengapa? Dia bilang, kalau nggak hilang, aku sekarang punya 2 koin. Cik, itu duka cita hanya karena akibat kesalahan. Kalau enggak, bandel tadi, aku sekarang punya 2. Dia tidak ngerti bahwa nakalnya itu menyedihkan hati mama. Bukan cuma baru 1 kali. Kalau anak bandel itu menyedihkan hati orang tua berkali-kali dalam kehidupan sehari-hari. Bukan? Saudara-saudara, jadi orang Kristen jangan seperti anak kecil seperti ini. Tapi marilah kita coba lihat contoh-contoh lain. Riwayat orang-orang yang ketika dia berdosa, disadarkan akan dosanya, dia sedih. Bukan karena takut akan hukuman, bukan karena takut akan neraka, bukan karena takut tidak diberkati Tuhan, tapi karena dia sadar, aku sudah menjadikan hati Tuhan. Orang pertama yang hendak saya angkat dalam renungan kita adalah Daud. Daud, saudara-saudara, orang yang dikatakan berkenan ke hati Allah, sampai dia dipilih untuk menggantikan Saul, Raja Israel yang pertama itu. Tapi Daud melakukan dosa sebetulnya yang kalau dilihat dari bentuknya secara sosial dan secara manusiawi, jauh lebih parah, jauh lebih memalukan dari Saul. Betul? Saul apa? Dosanya masih bentuknya rohani. Dia cuma mempersembahkan korban yang bukan hak dia. Wah, tapi sebetulnya karena dia sepertinya membutuhkan Allah. Kalau Daud dosanya apa, saudara-saudara? Daud dosanya apa? 1, dosa piping tom, ngintip orang mati. Malu nggak? Nah, sebagai raja melakukan dosa seperti itu, malu. Oke? Kedua, berselingkuh dengan istri orang, menghamili
istri orang. Malu bukan? Habis itu dia bingung. Waduh, ketika Bathsheba mengatakan, aku hamil. Padahal suami Bathsheba sedang di medan perang. Waduh, bingunglah Daud ini. Jadi bagaimana kalau orang tahu Bathsheba hamil? Dengan siapa? Oh, suaminya lagi nggak ada. Jadi Daud kemudian putar akal, gimana? Panggil Uria, suami Bathsheba, pulang. Lalu dijamu makan-makan dengan raja. Padahal Uria itu pangkatnya apa sih? Mungkin cuma kopral saja, saudara-saudara. Prajurit rendahan. Ada apa ini? Kau dipanggil makan semeja oleh raja yang sangat mulia seperti itu. Uria juga heran, mimpi apa aku semalam? Lalu Daud katakan, habis makan-makan, dijamu, kasih minuman keras, mabuk-mabuk. Pulanglah kamu istirahat ke rumah. Tapi Uria, prajurit yang sederhana itu, hatinya jauh lebih jempolan. Dia sungguh seorang pahlawan, gak seperti rajanya ini. Dia nggak mau pulang ke rumah. Daud sampai bingung, kirim ajudannya, tanya Uria kenapa nggak pulang, disuruh pulang istirahat, nggak pulang. Uria bilang, komandanku sedang mempertaruhkan nyawa di garis depan berperang. Aku pulang, kok enak-enak tidur dengan istriku. No, biarlah aku tidur di pintu gerbang saja dengan hamba-hamba raja yang lain. Daud bilang, ini orang sungguh-sungguh celaka sekali. Gimana ya? Tapi kan kalau anjing mati nggak menggonggong, bukan? Ya, Daud sudah ngerti prinsip itu. Lalu dia tulis satu surat buat komandannya Uria. Kirim Uria di garis depan pertempuran yang paling dahsyat supaya dia mati oleh pedang lawan. Saudara, tulis surat seperti itu. Surat perintah, SK, surat keputusan raja, kasih komandan. Komandannya baca. Komandan rasa apa? Raja seperti itu. Malu tidak? Tapi kalau orang berdosa, seringkali sudah tidak tahu malu lagi. Seperti zaman sekarang, orang berdosa sudah tidak tahu malu. Koruptor-koruptor kakap sudah tidak tahu malu. Cekikikan ketawa sehahihi, padahal dia korupsi, makan uang negara. Tidak malu, sudah tidak punya rasa malu. Begitulah ketika orang berdosa, sudah gelap mata nuraninya. Daud melakukan seperti itu. Kemudian Uria tewas di medan perang. Apakah ini bukan dosa yang memalukan? Tidak ada yang tahu. Sempurna sekali skenario Daud. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mengutus Nathan nabinya. Lalu Nathan cerita kepada Daud, Baginda, ada seorang warga kita, kaya raya, luar biasa, ternaknya banyak, kedatangan tamu, lalu dia mau menjamu tamunya, lalu dia ambil domba tetangganya yang cuma satu-satunya. Tetangga itu sudah sebatang kara, tidak ada istri, tidak ada anak, dombanya adalah milik satu-satunya. Seperti pet buat dia, seperti anak buat dia sayang-sayang. Kalau orang kaya ini ambil domba milik tetangganya, disembelih untuk menjamu tamunya. Daud langsung mencak-mencak, dia berkata, kebangetan, orang itu keterlaluan, matilah hukuman orang seperti itu. Lalu Nathan bilang apa? Kamulah orangnya. Yang kamu tuding tetanggamu itu adalah dirimu sendiri. Kamu kurang apa diberkati Tuhan, kata Tuhan. Diberikan kerajaan, diberikan istri-istri, kamu sudah cukup. Kurang apa? Mengapa kamu ambil istri Uria? Saudara, ada orang yang berani tegur Presiden Soeharto tuding seperti ini? Ada? Ada orang yang berani tuding Presiden Amerika? Banyak orang di sekitar pejabat-pejabat tinggi itu cuma pakai sistem filsafat ABS. Apa itu? Asal Bapak senang. Kalau ditanya bagaimana pendapatmu, dia jawab terserah Bapak saja. Asal Bapak senang. Menjilat-jilat, menyanjung-nyanjung. Tetapi Nathan menegur Daud. Daud seorang penguasa tertinggi pada waktu itu. Dia sedang di puncak
zaman keemasan pemerintahannya. Kekuasaan penuh ada di dalam dirinya. Saudara-saudara, apa kata Daud? Apa Daud panggil kemudian tangan, panggil ajudan, algojo, penggal saja. Nabi konyol tidak tahu diri ini. Begitu? Tidak. Daud menerima teguran Natan. Cabik jubah, menyiram debu di atas kepalanya. Berpuasa dari pagi sampai malam, berhari-hari, tidak makan. Dia menangisi dosa. Mengapa? Apa karena Tuhan mengutuk dia? Marilah saudara membuka Mazmur 51. Dengarlah tangisan Daud di tengah duka cita karena dosanya. Mazmur 51. Saya hendak mengajak saudara membaca Mazmur ini bersama-sama. Terutama ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca mulai dari ayat kedua supaya saudara melihat bahwa Mazmur ini Daud tulis dalam kaitan dengan kisah yang tadi saya ungkapkan kepada saudara-saudara. Ayat 2 kita baca bersama-sama. Ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 6, baca semua dengan suara keras. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Mengapa dia berduka cita? Mengapa saudara? Karena dia berkata, aku sudah berdosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Aku berdosa terhadap engkau. Dia sadar bahwa dia menyedihkan hati Tuhan. Seorang anak yang baik, pada waktu dia melakukan kesalahan, ditegur oleh mamanya, dimarahi. Oh, dia sadar, dia lari, dia menangis dalam pelukan ibunya. Bukan cuma karena dia rasa bahwa dia dimarahi ibunya, tapi dia bilang, sorry mami, aku sudah bikin sedih hati mami. Itu anak yang baik. Seperti kisah yang lain dalam Alkitab, kisah anak yang hilang. Anak ini anak kurang ajar, anak tidak tahu hormat kepada orang tua, minta harta warisan ketika ayahnya masih hidup. Itu anak yang seperti nyumpai papa yang cepat mati. Hanya untuk apa? Untuk pergi foya-foya, senang-senang. Dia merasa di dalam rumah bapaknya itu cuma menjarakan dia. Dia ingin bebas. Lalu ayahnya berikan permintaan. Dia pergi foya-foya merantau. Alkitab memberitahukan dia hidup dalam kehidupan yang bejat moral. Tapi kemudian bangkrut, habis semua harta warisan itu, tidak ada satupun. Cincin kebangsawanan pun sudah dia gadaikan, tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya di tengah bala kelaparan, dia menggadaikan bukan hartanya, tetapi dirinya untuk menjadi budak jaga babi. Mau makan babi pun tidak boleh. Waktu itu dia baru sadar. Dia bilang, celaka sekali. Aku ini siapa? Aku ini anak bangsawan, anak orang kaya raya. Tapi di sini mati kelaparan. Sedang budak-budak ayahku di rumah tidak mengalami nasib seperti ini. Mengapa aku seperti ini? Setelah lihat dia sedang menangis karena akibat-akibat kejahatannya. Betul? Tapi selanjutnya apa dia katakan? Aku mau pulang. Itu apa? Supaya aku diterima lagi sebagai anak? No. Aku mau pulang untuk bilang kepada ayah, aku sudah berdosa kepada Bapa. Lalu dia pulang. Saya singkatkan cerita. Ayahnya melihat lebih dulu dia, lari memeluk dia. Lalu anak itu sudah hafalkan kata-kata itu. Dengan kekuatan yang masih sisa,
Di tengah tubuh yang sudah kering kerontang karena kelaparan, pakaian sudah compang-camping, sudah seperti gembel, tubuh sudah berdaki, rambut sudah kusut masai, wajah sudah tidak karu-karuan. Dengan suara gemetar, dia sudah hafalkan kata-kata itu. Inilah dia ungkapkan, Bapa, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Dia tidak berkata, Bapa, terima kasih mau peluk aku lagi. Terima kasih karena Engkau mengampuni aku. Tolonglah aku sekarang kelaparan. Berilah aku makanan. Bukan itu yang dia katakan. Tapi dia berkata, ampunilah karena aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Dia tidak hiraukan penderitaan. Yang dia pikirkan adalah ayahnya. Tidak diceritakan. Tapi saya yakin anak itu membayangkan setiap hari selama dia pergi, ayahnya duduk di meja makan, di sebelahnya ada kursi kosong, makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Setiap kali pikirkan, di mana anakku ini? Dia pasti sedang susah, karena hidup tidak punya hikmat, foya-foya, pasti menderita. Anak itu mengerti, dia sudah membuat hati bapaknya susah, membuat ayahnya menyuap nasi dengan kuah air mata akibat dosa. Orang yang mendapatkan penghiburan adalah orang yang duka cita karena dosanya, bukan karena dia menderita karena akibat dosanya. Tetapi karena dia sadar dosaku ini menyobek-nyobek hati Allah. Dari mana kita tahu dosa kita menyobek-nyobek hati Allah? Saudara lihatlah salib di Golgota. Itulah bentuk akibat dosa. Yesus Kristus, anak Allah yang tidak kenal dosa, tidak berdosa apa-apa, tidak melakukan apapun yang salah, diganjar Allah karena dosa kita, untuk mengganti dosa kita. Hati Bapa, apakah tidak robek melihat anaknya sendiri yang dia cintai, anak satu-satunya, menderita seperti itu? Saudara, apakah kita tahu bahwa dosaku dan dosamu itu menyobek-nyobek hati Allah? Jangan cuma menangis karena kita menderita akibat dosa kita. Karena dosa kita sakit, karena dosa istri kita marah, karena dosa kita tidak dikasih masuk ke dalam rumah. Hanya karena itu saja? Lebih dari itu, kita harus bertobat menurut kehendak Allah. Duka cita sesuai dengan kehendak Allah, bukan duka cita seperti dunia ini. Duka cita seperti duka cita Kain, duka cita Saul, duka cita Esau, duka cita yang tidak menghasilkan apa-apa, melainkan cuma kematian semata-mata. Demikian kata firman Tuhan. Hari ini kita menyesal karena apa, saudara-saudara? Waktu stop anjlok, hati kita ikut anjlok. Kita berduka cita karena kita kehilangan harta benda. Waktu cincin permata kita hilang, kita susah, kita sedih. Waktu hadirat Tuhan hilang karena kita berdosa terhadap Tuhan, apakah kita sedih? Sesedih ketika kita kehilangan harta benda kita. Sesedih ketika kita kehilangan kesehatan kita karena hidupnya tidak bertanggung jawab. Pada waktu kita berdosa, kita menjadikan Tuhan dan hadirat Tuhan hilang dari kita, damai sejahtera hilang. Apa kita susah? Banyak orang Kristen waktu dia berdosa, dia tidak rasa apa-apa. Tapi kalau harta hilang, susahnya setengah mati. Tuhanmu itu sebetulnya Allah atau harta benda. Siapakah Tuhan kita? Dia yang kita puja-puja atau sebetulnya Mammon yang kita cintai? Hati-hati, saudara. Untuk siapakah kita berduka cita? Hari ini kiranya kita mengerti dan kita mendapat berkat sebagai orang-orang dalam himpunan yang Tuhan katakan, lihatlah betapa orang yang berbahagia itu karena mereka berduka cita menurut kehendak Allah. Itulah murid-murid Tuhan yang miskin rohaninya di hadapan Allah, yang berduka cita menurut kehendak Allah. Kiranya kita menjadi orang-orang Kristen yang seperti itu. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati saudara serta saya juga. Amin. Marilah kita teduh sejenak untuk menyerap firman Tuhan.
ucapan-ucapan bahagia Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 itu adalah kode etik murid-murid Tuhan. Kalau kita mengatakan kita adalah orang Kristen pengikut Tuhan, kita harus periksa diri kita. Apa kita orang-orang yang sadar akan keadaan kita, yang miskin di hadapan Allah, tidak punya apapun yang bisa dibanggakan kalau bukan Allah berbelas kasihan kepada kita. Apa kita punya hati seperti itu? Yang kedua, renungan hari ini, apakah kita berduka cita ketika kita sadar dosa, kebandelan, keras hati, tegar tengkuk kita menyedihkan hati Allah, dan kita sedih karena kita menduka citakan Roh Kudus. Bila kita seperti itu, berbahagialah kita. Bila tidak, saudara-saudara, cepatlah kita bertobat. Jangan sampai kita menyesal hanya berduka cita seperti hukum dunia ini yang mendatangkan kematian, melainkan biarlah kita berduka cita menurut kehendak Allah. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak mau kehilangan kami. Oleh sebab itulah Engkau memberikan firman-Mu yang teliti, firman-Mu yang sungguh kami butuhkan, firman-Mu yang mengkaji, menganalisa kodrat manusia yang berdosa, yang seringkali berduka cita hanya ketika mengalami akibat dosanya, tetapi tidak lebih jauh menyelami perasaan Allah. Banyak orang berduka cita menurut duka cita dunia ini yang hanya menghasilkan kematian, tetapi hanya sedikit yang mengerti bagaimana berduka cita menurut kehendak Allah. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang lengkap, yang mencatat kedua tipe orang-orang seperti itu. Tuhan, kiranya kami dengan pertolongan Roh Kudus masuk dalam kelompok orang-orang yang mengerti bagaimana berduka cita menurut kehendak Allah. Tidak menyukai dosa bukan karena takut akan neraka semata-mata, tetapi kami tidak menyukai dosa karena dosa membuat juru selamat kami mati menderita begitu rupa. Karena dosa begitu dahsyat, dosa membuat hati Allah robek, dan kami tidak mau menambahkan kesedihan hati Allah. Di tengah dunia yang semakin banyak orang tidak merasa apa-apa ketika berbuat dosa, tidak tahu malu ketika berdosa, berilah kami hati nurani yang sensitif. Sedikit dosa sudah begitu peka, karena kami tidak mau menyedihkan hati Tuhan. Berilah kami sukacita, penghiburan seperti dialami oleh anak hilang itu ketika di dekapan hati bapaknya, dia merasakan denyut kasih jantung ayahnya. Dia mendengar kata-kata pengampunan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena mendengar sabda-Mu bahwa dosa kami sudah diampuni. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.